Selamat datang di segmen bidik. Bidang diskusi. Jadi pas waktu SD. Oh, SD. Jadi eh, rumah mau main ke rumah nenek. Nah, mau main ke rumah nenek, nginep lah di sana tuh. Posisinya orang sama bapak berdua. Lagi libur sekolah ya? Libur sekolah. Emang kalau tiap minggu pasti ke situ. Oh, emang tiap Ya, minggu. tiap minggu suka ada pengajar juga kan, Hmm. gitu, di rumah nenek tuh. Nah, main ke sana Tapi dekat nggak dari rumah ke rumah nenek? 4 kiloan lah. Oh, 4 kilo. 4 kilo jaraknya, lumayan, sekitar setengah jam mungkin. Emang ada. Lanjut cerita, nyampe lah di rumah nenek. Oh, posisi emang berdua ada sama bapak. Ya, di sana juga udah banyak saudara gitu. Cuman biasanya kan di rumah nenek tuh yang tinggalnya tuh nenek Di rumah nenek Di itu rumah yang nenek. tinggalnya gitu. terus bibi, maman, sama anak-anaknya. Oh, jadi cuma sekeluarga sama nenek lah. Iya gitu, ikut ngurusin lah gitu, Ah. ngurusin. Nah, singkat cerita, bibi tuh namanya Bi Aas satu, yang satu lagi kalau di sana kan paman tuh Mang Ipin ya, Mang Ipin. Mang. Nah, dua. Pada waktu itu pas malam ceritanya udah pada beres nih pengajian, Oh. udah pada pulang lah. Berarti pas di hari itu Ya, hari masih Sabtu Masih udah hari pada Sabtu. pulang. Kita kan sama bapak nginep Oh, iya. nginep di situ. Nginep lah, nginepnya tuh di kamar, asalnya tuh di kamar depan. Cuman kata bibi udah di kamar belakang aja, Tidur sama gitu ya? sama anaknya bibi. Oh, Bias iya. gitu. Udah nginep aja di sana sama lupa lagi kalau saya nggak sama Dewi gitu kalau nggak salah. Nah, oh ya udah nginep aja Tapi masih satu rumah kan? Cuma satu rumah. ruangan doang. Emang serem juga sih pada waktu itu, soalnya kan waktu kecil lah, Iya. soalnya tempatnya juga agak gelap gitu. Keeng lah kalau sebenarnya di rumah itu, tapi udah biasa lah. Tidur, pas subuh. Nah, pas subuh sekitar nggak tahu lah jam berapanya, jam 2 nggak tahu, jam 3 dibangunin Sama? paman Oh. Mang Ipin itu. Bilang gini, bari sambil apa ya, nyolek Malah nyolek. tapi ke kaki. Oh. Ya, gitu lah. Ah. Ya, hudang gitu. Bangun. Oh, mun kalau di sana naon mang, pindah ke kamar payun. Oh. Ai posisi pas tidur di situ siapa aja di kamar? Berdua, Sama saudara. saudara di atas, Ah. di kasur atas, yang di bawah. Ya udahlah pindah gitu, tapi ngeliat gitu, oh ya udah pindah. Panggil ke air, ke dapur tuh kan posisi gelap gitu. Oh. Saya ke kamar depan, udah tidur. Nah, pas udah bangun tuh, bibi tuh nanya, kok kamu di kamar depan? Kok pindah? Kok pindah ke kamar depan? Ya tadi pas malam disuruh pindah sama Mang Ipin. Mang Ipin mah nggak ada, lagi pergi ke Jawa. Oh, jadi pas hari itu tuh nggak ada. Nggak ada orangnya. yang bener asli bener, emang nggak ada. Ya udah perginya juga kemarin pas waktu hari Jumat katanya. Apa sih hari Sabtu kan, malam Minggu. Berangkatnya juga Jumat pagi. Oh, tapi pas hari Sabtu itu pas datang sempat ngeliat Mang Ipin. Enggak Oh, nggak nggak nanya, nge. nggak nge, soalnya. Anda mikir emang ada emang Iya, di situ di situ kan, nggak nanya juga. Hmm. Soalnya kan main juga sama saudara gitu kan, nggak mikirin ada siapa di rumah. Pagi masih kecil malah ya. Itu pas waktu SD kan tau lah. Dari situ nggak bisa ngomong. Nah, sampai siangnya, udah siang pada pergi kan. Lagi pada istilahnya ke pasar lah gitu, lagi pada ke pasar. Nah, pas lagi di kamar itu ada kursi. Nah, posisi pas pada pergi di rumah. Udah nyerita itu, bibi tuh udah nyerita, Posisi di rumah ada siapa aja pas di situ? Nenek,
bibi sama saudara 2 sama bapak. Berarti berenam sama. Iya, berenam gitu. Nah bibi pergi ke pasar ya, pokoknya di rumah tuh ada cuman ada saya sama nenek. Oh pas pada pergi Iya, bisa berdua. Bisa berdua. Tunggu di sana di kamar depan dia banyak. Posisi bibi di mana itu? Lagi ke pasar. Oh. Lagi nggak ada. Oh itu nenek gitu. Nenek lagi di kamar, di Oh, kamarnya. Gitu. Udah posisi lagi di kamar. Jadi posisi di kamar tuh kalau diibaratkan gimana ya? Ini kasur, ini meja. Nah di situ ada kursi. Oh. Kursinya tuh kayak kursi gimana ya? Kayak kursi zaman dulu lah. Yang Bisa bukan kayu tapi bisa diputar-putar. Oh, ya. Tempat duduk tapi kayak bisa diputar-putar gitu. Nah, suka main suka kalau anak kecil kan suka dorong-dorong gitu lah pakai kursi. Dimainin lah. Dimainin. Dia lagi tiduran gitu. Terus tiba-tiba kayak ada suara. Kayak ada yang ngebisik tapi nggak tahu. Ya, gitu. Tapi samar gitu. Tapi suaranya kenal nggak kayak suara siapa atau enggak samar-samar aja ya gitu. Kaget lah. Sepi soalnya ada siapa-siapa. Lihat keluar, nenek di kamar lagi tidur gitu kan. Kursi udah lagi sakit kan. Yan nggak ada siapa-siapa. Pas balik di kamar, pas lagi kamar teh si kursi itu udah dekat. Oh maju berarti kursi. Oh berarti kursi rodanya itu Kursi udah lagi kayak gitu. Kursinya udah maju. Jadi lagi rebahan, pas bangun mau lihatnya kamar kan siapa yang manggil gitu. Takutnya bener ada yang manggil. Terus gitu nggak bisa ngomong. Sumpah nggak bisa ngomong. Kalau ke angin kan nggak mungkin gitu. Gitu kan ya posisinya juga pas lagi kayak gitu langsung aja lari ke kamar nenek, takut. Terus nyerita gitu. Terus ya emang kejadian rumah itu juga saudara juga ada katanya ada yang ngeliat tuh di kamar itu tuh apa lagi digelapin kan, jadi di kamar itu ada jendela ditutup nggak dibuka tapi ada ruangan. Jadi habis jendela tuh ada ruangan, pintu masuknya tuh dari kamar nenek. Si ruangan itu tuh pintu masuk sama pintu ke ruangan itu. Itu dipakai buat gudang. Gudang sih bang. Nah itu saudara waktu itu pernah lihat pocong seperti itu. Waduh. Asli posisi dia mau pulang, jadi pas abis pengajian. Pengajian tuh jam berapa beresnya? Mulainya tuh abis maghrib sampai sekitar jam 8:30 lah. Ya pas posisi itu emang waktu kecil saudaranya gitu. Nah posisi ya udah gede. Pas kejadian itu. Itu pas posisi itu juga ini udah nggak ada. Pas posisi kejadiannya mah masih ada masih kecil gitu. Pas itu juga ada satu lagi yang kejadian itu pas itu mah masih di rumah itu. Jadi di depan halaman rumah nah itu ada apa ya, pohon nangka gitu, katanya. Di halaman rumahnya. Pokoknya rimbun lah gitu. Nah kata orang yang bisa tuh faktornya ini katanya dari pohon ini harus ditebang. Kata saudara mah waktu itu emang susah. Sempet mau ditebang si pohon itu. Sempet susah, jadi katanya harus mindahin dulu penunggunya baru bisa. Katanya emang berat, nggak tahu ya kalau orang yang bisa. Kalau sudah memang buta cina itu dipindahinnya tuh. Jadi emang beberapa kali juga saudara pas kejadian udah meninggal nenek gitu. Jadi di kamarnya itu kalau jadi tiap pagi pas sebelum nenek meninggalnya rutinan setiap pagi itu suka ngaji nenek itu. Nah pas sudah meninggal saudara yang tinggal di situ anaknya bibi itu suka ngedenger suara tapi kayak suara nenek. Terus yang kursi roda yang tadi itu suka ada di kamar nenek. Padahal posisinya di kamar depan. Tapi suka tiba-tiba pindah. Misalkan malam nih, misalkan hari Senin, si kursi roda tadi di situ di kamar depan. Di kamar yang tadi yang mana itu gitu. Nah pas besoknya tahu-tahu udah ada di depan. Itu mungkin cerita yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin
sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada. Nah, bukan buat nakutin juga Bukan ya, buat takutin, cuman ingin berbagi aja cerita pengalaman. berbagi ya, daripada yang takut sendiri kan diceritain ke Iya. orang mah jadi duaan yang takutnya gitu. Kalau ada kru juga. Kalau juga ada ini sebenarnya di luar sana, ketakutan juga mereka. Intinya sih apa, kalau di tempatnya dimanapun dan mau kondisinya seperti apapun, kita harus tetap menjaga tata krama mungkin ya. Nah, pasti ada lah ya di mana-mana juga. Iya, pasti ada juga. Jangan sampai kita terbawa oleh suges. Itu mungkin yang mungkin ya, yang mungkin banyak orang beranggapan wah di sini bisa dari sugestinya. Iya, mungkin sugestinya emang kencang lah. Iya. Nah, ya, mungkin itu aja. Manusia itu makhluk paling mulia, jadi jangan takut. Jangan takut. Keluarlah. Kalau kata slang mah. Iya. Ya. Mungkin segitu aja cerita dari kami, pengalaman horor kami yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk teman-teman kalau ada cerita horor atau mungkin pengalaman yang cukup creepy Atau bisa menarik lah ya, gitu ya. bisa nanti di share, nanti di deskripsi akan disampaikan lah. Ya. Ya mungkin segitu aja. Segitu aja ya.